1 jam dari perbatasan Lampung ke arah Aceh, ada sebuah desa yang berinisial LS berada di sebuah kecamatan baru yang berinisial LJ. LJ ini pecahan dulu berinisial L. Di desa ini pungli itu masih jalan sampai saat ini. Pungli itu masih jalan dari zaman saya kecil sampai dengan saat ini. Saya sudah tidak di sana. Bahkan orang-orangnya itu masih sama. Pelaku-pelaku pungli itu masih sama. Sekarang kalau saya terima laporan, kadang cerita dari orang tua, tetangga, setiap kali pengurusan surat, misal ini pengalaman saya pribadi ya, dulu ketika saya buat kakak misal, itu harus bayar 100. Alasannya untuk transportasi biaya pengurusan ke ibu kota kabupaten berinisial KA. Ya. Sampai sekarang saya itu sampai sedih. Orang tua sudah kondisi yang pas-pasan, masih aja kena praktek pungli yang sedemikian. Dan praktek itu sudah berlangsung sangat lama dari zaman saya dulu kecil. Dulu saya akan bawa dulu bahkan saya ngurus kakak, nama saya kalau nggak salah, nama saya itu salah. Kemudian diganti, mengusulkan untuk ganti, bayar lagi 100 lagi. Memang saat ini saya tidak memiliki bukti ya, tapi kalau teman-teman mungkin mau lebih kritis, itu bisa bertanya kepada lingkungan di desa tersebut, bahwasanya memang praktek pungli itu sudah berjalan sangat lama. Dan kemana pemerintahan daerah, kemana pemerintahan provinsi, mengapa praktek-praktek ini terus berjalan? Apakah sebenarnya mereka nggak tahu? Saya kira nggak juga, karena suara dari masyarakat pasti akan didengar. Lalu mengapa praktek seperti ini tetap berjalan? Ya karena kebanyakan pejabat kita itu bukan tidak mendengar, tapi pura-pura tuli. Mereka tahu kok, apalagi dengan berkembangnya media sosial, itu saya yakin mereka tahu, tapi mungkin abai, pura-pura nggak tahu. Ya terus terang saya sedih ya, ketika kalau saya sendiri sih alhamdulillah mungkin sudah keluar dari desa tersebut, kemudian punya kehidupan di tempat lain, alhamdulillah. Memang kalau dibandingkan dengan daerah saya yang sekarang, tinggal saya sekarang, itu sangat jauh berbeda. Di sini sangat maju, bahkan ngurus KTP itu nggak sampai 1 jam. Teman-teman kalau mau cetak KTP perubahan data, itu tinggal datang yang namanya MPP, Mall Pelayanan Publik. Itu teman-teman akan disambut, kemudian langsung diurus, mungkin ganti foto KTP, langsung jadi teman-teman. Proses cetak KTP itu hanya butuh waktu berapa detik, keluar, selesai. Nah, jauh di antah berantah sana, di tempat lahir saya dulu, itu nggak seperti itu teman-teman. Administrasinya ribet. Apakah memang teknologi belum menyentuh? Bisa jadi. Tapi pertanyaannya, apakah uang yang tadi 100.000 setiap kali pengurusan itu benar-benar untuk transportasi ke KA, ke ibu kota kabupaten? Bukankah orang-orang ini sudah mendapatkan gaji? Bukankah orang-orang ini sudah ada budget, biaya tersendiri untuk mengurus warganya? Masyarakat kita itu kan sudah bayar pajak. Teman-teman mungkin yang di sana pajak apa? Pajak itu banyak teman-teman. Ketika teman-teman beli motor, oke, kita akan rinci dari bawah ya, karena di sana mayoritas itu petani. Gini teman-teman, ketika teman-teman mulai nggarap sawah, teman-teman bayar pembajak sawah, kemudian bayar
buruh tandur, kemudian buruh panen, teman-teman menjual, kemudian hasil dari pertanian itu, sebelum hasilnya ada, teman-teman membeli pupuk, membeli obat-obatan untuk pertanian, itu dikenakan pajak 11%. Teman-teman mungkin nggak sadar, ketika teman-teman beli Roundup misal, ketika teman-teman beli obat untuk membunuh rumput misal, membunuh hama, itu semua ada pajaknya teman-teman. Ketika teman-teman belanja ke supermarket, itu juga ada pajaknya teman-teman. 11% itu nggak kecil. Pendapatan negara dari pajak itu sangat besar. Justru dari berbagai macam cara negara mendapatkan APBN, itu cara yang paling singkat, cara yang paling mudah adalah memang dengan jalur pajak, lewat pajak. Nah, pertanyaannya lagi kembali, apakah pungli itu benar-benar untuk ke sana? Saya kira tidak, teman-teman. Karena sudah ada mekanisme, sudah ada anggarannya seharusnya. Kenapa warga lagi yang dibebani? Sedangkan tiap harinya mereka membayar pajak. Dari belanja mereka, dari transaksi mereka, dari apapun, itu sudah dipajak. Cobalah pemerintahan setempat itu berbenah. Cobalah dengarkan, cobalah lihat warganya. Warganya sudah, dari keluarga saya pribadi udah pas-pasan ya, masih kena pungli seperti itu. Bayangkan 100.000 kalau di kampung itu nyarinya setengah mati teman-teman. Hanya habis untuk datang ke tempat itu, membawa dokumen untuk diuruskan. Nah terus fungsinya mereka digaji itu untuk apa? Kalau memang mereka ngambil dana itu, setiap kali ngurus 100.000, setiap kali ngurus 100.000, ya nggak usah terima gaji. Nyatakan dengan resmi secara jantan, saya tidak akan terima gaji, saya membuka jasa untuk pengurusan itu. Tapi nyatanya apa? Jadi ya, ini di sana ya, jadi 1 jam dari perbatasan Lampung ada desa berinisial LS, berada di sebuah kecamatan LC. LC ini dulunya berinisial L. Coba teman-teman renungkan lagi, memang di Sumatera itu pembangunannya, perhatiannya dari pemerintah pusat itu sangat kurang. Setelah saya berada di sini, bahkan adik ipar saya itu ketika di sini udah beberapa bulan, ketika ditanya apakah mau kembali ke Sumatera, jawabannya simpel teman-teman. Di sini jalan berlubang dikit aja itu udah ditempel. Jadi teman-teman bisa membayangkan, jalan yang mulus aja itu sudah nilai plus banget, karena di tempat dia ini jalannya merah teman-teman. Kalau kemarau berdebu, kalau musim hujan kayak sirkuit cross, tapi bukan sirkuit Mandalika, sirkuit cross. Mungkin ini aja ya, mungkin ini dulu sedikit curhatan dari warga kampung yang masih miris ya, kemudian suka sedih juga karena orang tua masih di sana dengan pungli yang masih terus berjalan. Kembali lagi, saya tegaskan sekali lagi, saya nggak ada bukti ya saat ini ya. Cuman kalau teman-teman bisa cross check langsung ke tempat, nanti teman-teman bisa tanya ke warga sekitar apakah memang ada pungli itu. Saya yakin jawabannya pasti ada. Dan teman-teman tidak akan menemukan hanya 1 orang saja. Saya kira 80%, 90% orang mengalami itu. Terima kasih.